Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 2 cara afirmasi ke dalam air. Bagi Anda yang setia mengikuti channel Sukses Autopilot ini pasti pernah menjumpai tema afirmasi ke dalam air yang pernah saya upload. Benar, ini penyederhanaan dari materi terdahulu, ada penambahan cara sekaligus menyempurnakan versi yang sebelumnya. Teori Masaru Emoto mengatakan bahwa air mampu merespon emosi, pikiran, kata-kata, dan pesan tertulis manusia. Emoto mengklaim menangkap ekspresi air melalui foto-foto kristal es yang sangat besar dan baru terbentuk. Gagasan dasarnya adalah bahwa subjek yang diuji mengarahkan emosi tertentu pada sampel air. Manfaat kesehatan dari meditasi didokumentasikan dengan baik dan dapat digunakan dalam banyak cara untuk mengalami aspek-aspek yang lebih dalam dari diri kita, hubungan kita dan spiritual kita. Ada yang bertanya keterlibatan air dalam hubungannya dengan menetapkan niat atau afirmasi, atau kadang kita melihat orang berdoa dengan sarana air. Sebenarnya afirmasi dengan sarana air adalah proses meditasi dan doa, menggunakan air sebagai cara untuk memfokuskan pikiran, perasaan, dan kehadiran kita. Doa adalah suatu bentuk meditasi dan digunakan baik di dalam maupun di luar agama untuk mengalami pemahaman yang lebih dalam dan rasa hubungan dengan apapun yang digunakan oleh keyakinan individu kita sebagai merasakan sumbernya. Ada berbagai bentuk doa dan sejumlah model untuk menggambarkannya, yakni sebagai berikut. 1. Petisi langsung kepada Tuhan, di mana orang yang berdoa memohon langsung kepada Tuhan untuk mengabulkan permintaan spesifik. 2. Pendekatan pendidikan dimaksudkan untuk membangkitkan dan menanamkan sikap tertentu pada orang yang berdoa. Ini adalah cara pertumbuhan pribadi dan spiritual melalui doa, di mana doa digunakan untuk mendukung pertumbuhan individu, tetapi tidak menentukan kemana pertumbuhan itu membawa mereka. 3. Pendekatan rasionalis untuk membantu melatih orang yang berdoa agar fokus pada keilahian melalui filsafat dan kontemplasi intelektual. Pendekatan eksperimental yang dimaksudkan untuk membantu menjembatani pengalaman orang yang berdoa dan objek doa mereka. Ini adalah cara untuk berusaha mengalami yang ilahi dan untuk mendukung mempertahankan pengalaman itu melalui kontemplasi. Jenis ini pernah saya bagikan di video Law of Attraction Indonesia 24 dan Law of Attraction Indonesia 27. 5. Pendekatan transformatif, di mana tindakan berdoa memunculkan pemahaman baru yang tidak tampak sebelum berdoa. Filsuf Kierkegaard menulis bahwa fungsi doa bukanlah untuk mempengaruhi Tuhan, tetapi untuk mengubah sifat orang yang berdoa. Bentuk doa terakhir inilah yang akan dibahas di video ini, tetapi menerapkannya sebagai afirmasi dengan menggunakan air sebagai representasi kehidupan, kelahiran kembali, kebahagiaan, dan transformasi. Ini adalah alat, simbol, dan kendaraan untuk membantu meditasi yang kita gunakan untuk memperdalam kapasitas kita terhadap kualitas-kualitas penting dalam hidup. Percaya, kemudian Anda menjadi terbuka terhadap proses transformasi. Menerima, kemudian terhadap perubahan yang dilakukan oleh proses ini. Baiklah, kita akan melakukan percobaan ini selama beberapa hari untuk
mempengaruhi medan energi kita dengan menggunakan afirmasi yang kita masukkan ke dalam air untuk kemudian diminum atau menggunakan sarana air untuk keperluan lain. Jadi saat kita mentransformasikan diri kita, saat melakukan perubahan di tingkat tertentu di semesta kecil kita yang terhubung dengan semesta besar, jika terjadi perubahan di dalam terlebih dahulu, kemudian terjadi perubahan terhadap apa yang kita alami, orang-orang muncul, peluang-peluang muncul, sesuatu tampaknya mengalir dengan mudah. Itu karena Anda mulai terjadi pergeseran terhadap vibrasi. Maksudnya vibrasi Anda naik, maka hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan Anda. Seringkali itu tidak terjadi secara instan, karena masih ada ruang antara satu kondisi, yakni vibrasi antara satu tingkat ke tingkat berikutnya. Ada dua cara yang saya akan bagikan. Cara satu, afirmasi ke air untuk diminum. Setiap hari, perlu menyiapkan segelas air minum untuk eksperimen ini. Anda berbicara kepada air untuk setiap kali minum sesuai dengan afirmasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Percobaan dengan menggunakan air selama beberapa hari menggunakan afirmasi yang memberdayakan. Contoh afirmasi, saya adalah jiwa yang berkelimpahan, saya adalah jiwa yang kaya, saya adalah jiwa yang kuat, saya adalah jiwa yang indah, saya adalah jiwa yang penuh cinta. Saya adalah jiwa bahagia, saya adalah jiwa yang menarik, dan lain sebagainya. Atau Anda bisa menggunakan afirmasi Anda sendiri atau memodifikasi dari contoh afirmasi yang saya berikan. Yang penting afirmasinya membuat Anda berdaya dan menimbulkan perasaan yang positif. Disarankan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca. Kenapa? Untuk alasan tertentu karena Anda bisa melihat langsung air di dalam gelas karena terbuat dari kaca. Ternyata itu berdampak secara langsung terhadap si air. Bagaimana dengan gelas yang terbuat dari bahan lain? Silakan dicoba dan rasakan perbedaan energi yang dihasilkan jika menggunakan bahan lain. Misalkan Anda menggunakan afirmasi, saya adalah jiwa yang berkelimpahan. Tuliskan afirmasi ini di kertas, kemudian tempelkan pada gelas yang berisi air minum. Setelah itu pegang gelas dengan kedua tangan Anda. Tataplah air di dalam gelas, kemudian ucapkan kalimat, saya adalah jiwa yang berkelimpahan, ditujukan kepada air. Ucapkanlah sebanyak 3 kali, kemudian minum airnya. Yang berikutnya adalah, setiap kali Anda ingin minum air dari gelas itu, jangan lupa, tataplah air di dalam gelas, kemudian ucapkan kalimat, saya adalah jiwa yang berkelimpahan. Ditujukan kepada air, ucapkanlah sebanyak 3 kali. Lakukan ini selama 1 hari sampai air di dalam gelas habis. Anda mau menghabiskan air di gelas secara bertahap, meminumnya sekaligus, atau setelah habis mengganti dengan air minum yang baru, tidak masalah. Yang penting, setiap kali Anda minum air dari gelas itu, jangan lupa tataplah air di dalam gelas, kemudian ucapkanlah kalimat afirmasinya. Saya mendorong Anda untuk mempraktekkan eksperimen afirmasi ke dalam air ini selama beberapa hari. Berapa hari mempraktekannya? Anda tetapkan sendiri. Kemudian rasakan perbedaannya, yakni di vibrasi dan medan energi Anda. Amati perubahan yang Anda rasakan sebelum dan sesudah mempraktekannya. Transformasikan diri Anda dari dalam keluar menggunakan sarana air. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, jadi mengisi air dengan program tentu akan berpengaruh kepada diri kita, bukan hanya tubuh kita. Cara 2, afirmasi ke air saat mandi. Anda bisa menggunakan afirmasi tetapi melakukannya sambil mandi di pagi hari atau sore. Mengapa tidak? Saat mandi, tubuh diguyur dengan air dan lebih baik lagi kalau memiliki pancuran mandi. Afirmasi ditujukan ke air saat mandi atau bahkan berendam di dalam air pun Anda bisa mengucapkan afirmasi Anda kepada air. Menarik, bukan? Saya sarankan sebelum menggunakan afirmasi, lakukan pembersihan energi diri terlebih dahulu dengan mengucapkan niat secara lisan. Membersihkan seluruh kenegatifan dan energi negatif. Sambil membayangkan semua kenegatifan dibersihkan dan dibuang melalui air. Setelah itu baru ucapkan afirmasi yang ditujukan ke air selama
mandi. Apa afirmasinya? Bebas. Yang penting membuat Anda berdaya dan menimbulkan perasaan positif. Jadi, afirmasi ke air saat mandi memberikan dua manfaat kepada Anda, yakni membersihkan kenegatifan, kemudian perasaan berdaya dengan afirmasi positif yang Anda programkan ke air. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-38 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.